Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teddy Nur Alamsyah selaku moderator dari kelompok 3. Bersama dengan teman-teman saya, Rifki Silani Saputra, Hilma Vinatasari, dan Anissa Rizkiana, kami akan menyajikan materi di bab 2, yaitu konsep akuntansi dan hipotesis keperilakuan. Lalu, apa saja sih yang perlu dipelajari dalam bab ini? Yang pertama ada perusahaan entitas, awal perbedaan konsep keperilakuan. Yang kedua ada munculnya perbedaan persepsi. Yang ketiga ada dampak perstruktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Untuk penyajian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan membahas tentang subbab pertama, yaitu perusahaan entitas, awal perdebatan konsep keperilakuan. Nah, perusahaan. Apa sih yang dimaksud dengan perusahaan? Perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Nah, faktor produksi yang sering dikelola oleh perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam 4 kriteria yang biasa disebut dengan 4M, yaitu man, money, materials, dan method. Nah, yang pertama man, atau manusia. Nah, di sini manusia tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja di perusahaan, tetapi juga berperan sebagai konsumen dari produk perusahaan. Yang kedua, money adalah modal usaha, yaitu sejumlah uang atau barang yang dibeli dengan uang tersebut untuk membuat produk yang lain. Yang ketiga, materials merupakan indikator penting dalam rangka memperlancar proses produksi, sebab merupakan faktor pendukung dalam proses produksi. Dan yang keempat, metode, yaitu proses pelaksanaan kerja produktif berupa pemberian ide, pengambilan keputusan, atau inisiatif yang mengarah pada pengelolaan sumber ekonomi agar dapat berjalan dengan lebih baik. Tujuan utama perusahaan, yaitu untuk mencapai laba yang optimum guna memaksimalkan nilai para pemegang saham. Nah, untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus dapat meningkatkan kinerjanya dengan mengelola aktivitas bisnisnya secara efektif, efisien, dan ekonomis. Nah, secara umum, metode dan teknik yang dikembangkan dalam penilaian perusahaan diantaranya adalah satu, pendekatan laba. Ini seperti metode rasio tingkat laba, metode kapitalisasi proyeksi laba. Yang kedua, pendekatan arus kas, seperti metode diskonto arus kas. Yang ketiga, pendapatan dividen, seperti metode pertumbuhan dividen. Yang keempat, pendekatan aset, seperti metode pendekatan aset. Dan yang kelima, metode harga saham. Dan yang keenam, pendekatan nilai tambah ekonomi. Selanjutnya, pemangku kepentingan di perusahaan. Pemangku kepentingan dalam perusahaan ini biasa disebut dengan stakeholders atau pemegang saham. Nah, stakeholder di sini didefinisikan sebagai kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup perusahaan. Stakeholder dibagi menjadi dua, yaitu stakeholder primer dan stakeholder sekunder. Stakeholder primer adalah pihak di mana tanpa partisipasinya yang berkelanjutan, organisasi tidak dapat bertahan. Sedangkan stakeholder sekunder yaitu sebagai pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan, tetapi mereka tidak terlibat dalam transaksi dengan perusahaan dan tidak begitu penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Menurut teori klasik managerial firm, tipe kepemilikan dan pengendalian perusahaan dibagi menjadi dua,
Yang pertama, perusahaan dimiliki oleh banyak pemegang saham dan dikendalikan oleh manajemen. Dan yang kedua, perusahaan dimiliki dan dikendalikan oleh pemilik modal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang munculnya perbedaan persepsi. Munculnya perbedaan persepsi tentang konsep perusahaan didasarkan pada adanya perdebatan yang cukup hangat mengenai pencatatan akuntansi dalam alur konsep kepemilikan dan konsep entitas. Pencatatan akuntansi untuk perusahaan perseorangan yang menggunakan alur konsep kepemilikan dan pencatatan akuntansi perusahaan bersama yang dilakukan dari perspektif kepemilikan atas perusahaan tersebut. Yang pertama, konsep kepemilikan. Sudut pandang dari konsep ini memandang kelompok pemilik adalah sebagai pusat kepentingan yang dicerminkan dalam cara-cara di mana catatan akuntansi disimpan dan laporan keuangan disusun. Tujuan utama teori kepemilikan adalah penentuan analisis dari kekayaan bersih pemilik. Meskipun teori kepemilikan pada umumnya dipandang sesuai terutama untuk korporasi yang kepemilikannya bersifat tertutup. Dalam teori ini, persamaan akuntansinya sebagai berikut. Aset dikurangi liabilities sama dengan proprietors theory. Persamaan rumus tersebut dibaca pemilik memiliki aset dan sekaligus juga mempunyai kewajiban, sehingga kekayaan bersihnya adalah kekayaan perusahaan dikurangi dengan kewajiban perusahaan. Aset dinilai dari neraca disajikan untuk mengetahui dan mengukur perubahan hak dan kekayaan pemilik, penghasilan, dan biaya dianggap berasal dari investor atau pengambilan pemilik, sehingga biaya dan dividen adalah pengembalian modal. Yang kedua, konsep entitas. Konsep entitas ini berorientasi pada income atau income oriented atau income statement oriented. Pertanggungjawaban pada pemilik dilakukan dengan cara mengukur prestasi kegiatan dan prestasi keuangan yang ditujukan perusahaan. Dengan demikian, income adalah merupakan kenaikan ekuitas pemilik atau kenaikan kewajiban entitas kepada pemilik. Persamaan akuntansi menurut konsep ini adalah aset sama dengan liabilities dikurangi stakeholder ekuitas. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, dan masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada triple bottom line, yaitu juga memperhatikan masalah dan lingkungan. Secara teoritis, konsep tanggung jawab sosial yang dilaksanakan perusahaan setidaknya akan menyinggung dua makna, yaitu yang pertama, konsep tanggung jawab dalam makna responsibility, artinya adalah lebih menekankan pada suatu perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala risiko atau konsekuensi apapun dari perbuatan yang dilakukan atas moral tersebut. Yang kedua, konsep tanggung jawab dalam makna liability, artinya berbicara tanggung jawab dalam ranah hukum dan biasanya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab keperdataan. Perbedaan antara tanggung jawab dalam makna responsibility dan makna liability pada hakikatnya terletak pada sumber pengaturannya. Jika tanggung jawab belum ada pengaturannya secara eksplisit dalam norma hukum, maka termasuk dalam makna responsibility. Dan sebaliknya, jika tanggung jawab itu telah diatur dalam norma hukum, maka termasuk dalam makna liability. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, yaitu Anissa Rizkiana. Selanjutnya, ada dampak struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan.
Nah, untuk menjelaskan mengapa struktur kepemilikan perusahaan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, dapat dijelaskan menggunakan dua teori. Yang pertama, teori klasik tentang perusahaan manajerial atau Classical Theory of Managerial Firm, dan yang kedua ada teori keagenan atau agensi teori. Yang pertama ada Classical Theory of Managerial Firm, yaitu teori ini menjelaskan bahwa terjadinya perbedaan kinerja perusahaan yang dikendalikan oleh manajemen jika dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemilik perusahaan itu sendiri, disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan di antara keduanya. Kepentingan pemilik perusahaan adalah memaksimalkan nilai pasar dari perusahaan, sedangkan kepentingan dari manajer yaitu memaksimalkan utilitas atau kekuatan, keamanan, status, dan pendapatan. Teman-teman bisa melihat gambar 2.1 halaman buku 55. Pada perusahaan yang dikendalikan oleh pemiliknya, maka fungsi dari tujuan memaksimalkan kekayaan perusahaan adalah pilihan ukuran atau size sebesar SO dan tingkat pengembalian maksimal RO. Nah, kalau untuk perusahaan yang dikendalikan oleh manajemen, fungsi dari tujuan memaksimalkan utilitas dari kombinasi yang mungkin terdapat pada fungsi 01A1 adalah pilihan kombinasi antara RM dengan SM. Kombinasi ini didapat dari potongan indifferent curves U min bar dengan fungsi 01A1. Jadi, apabila diperhatikan, kedua jenis perusahaan akan memiliki kemungkinan antara kinerja dan ukuran yang sama karena terletak pada fungsi 01A1. Next. Yang kedua, ada agensi teori. Teori ini menjelaskan tentang suatu hubungan yang berdasarkan kontrak yang terjadi antar anggota dalam perusahaan, yaitu antara prinsipal, pemilik, dan agen sebagai pelaku utama. Dalam perusahaan, hubungan antara prinsipal dan agen diwujudkan dalam hubungan antara pemegang saham dan manajer. Pemegang saham berperan sebagai prinsipal, sedangkan manajer berperan sebagai agen. Bisa dilihat buku halaman 57, gambar 2.2. Jika kita melihat kurva 02A2, titik SR menggambarkan titik di mana perusahaan yang dikendalikan oleh pemilik dan perusahaan yang dikendalikan oleh manajemen memiliki tingkat pengembalian hasil yang sama. Tetapi, perusahaan yang dikendalikan oleh pemiliknya akan memiliki tingkat efisiensi produksi yang lebih baik karena ukuran perusahaan yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan oleh manajemen, dengan kata lain, memiliki kinerja perusahaan yang lebih baik. Sekian penyajian materi dari kelompok kami. Terima kasih karena telah menyimak video ini, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kami. Untuk teman-teman yang ingin menanyakan lebih lanjut mengenai materi ini, bisa ditanyakan di forum diskusi yang ada di Sunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.